Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Andi Anggreni dalam materi harmonis, loyal, dan adaptif. Republik Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau. Dari Sabang di ujung Aceh sampai Merauke di tanah Papua, Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, dan agama. Semboyan nasional Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu. Bermakna keberagaman sosial budaya yang membentuk satu kesatuan negara. Keanekaragaman suku bangsa itu dapat dipahami disebabkan karena kondisi letak geografis Indonesia yang berada di antara persimpangan dua benua dan samudra. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya percampuran ras, suku bangsa, agama, etnis, dan budaya yang membuat beragamnya suku bangsa dan budaya di seluruh Indonesia. Selain memberikan manfaat, keanekaragaman juga memberikan tantangan kepada negara kita berupa ancaman. Karena dengan adanya kebinekaan tersebut, mudah membuat penduduk Indonesia berbeda pendapat yang lepas kendali sehingga sewaktu-waktu bisa menjadi ledakan yang akan mengancam integrasi nasional atau persatuan dan kesatuan bangsa, bahkan sampai menimbulkan konflik. Misalnya, dampak dari konflik yang terjadi dalam suasana bekerja, yaitu 1. Lingkungan menjadi tidak nyaman. 2. Pekerjaan terbengkalai. Yang ketiga, kinerja buruk. Yang keempat, layanan kepada masyarakat tidak optimal. Tapi sebagai ASN, ada beberapa panduan perilaku harmonis yang bisa dilakukan dalam menghindari konflik. Misalnya seperti menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka mendorong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Peran ASN dalam mewujudkan suasana dan budaya harmonis. Beberapa peran ASN dalam kehidupan berbangsa dan menciptakan budaya harmoni dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, posisi PNS sebagai aparatur negara. Dia harus bersikap netral dan adil. Yang kedua, PNS juga harus bisa mengayomi kepentingan kelompok-kelompok minoritas dengan tidak membuat kebijakan peraturan yang mendiskriminasi keberadaan kelompok tersebut. Yang ketiga, PNS juga harus memiliki sikap toleran atas perbedaan untuk menunjang sikap netral dan adil. Yang keempat, dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, PNS juga harus memiliki suka menolong. Yang kelima, PNS menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakatnya. Materi kedua yaitu loyal. Ada 3 panduan perilaku yang harus diterapkan oleh ASN untuk mencerminkan nilai loyal, yaitu 1. Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemerintahan yang sah. Yang dapat diwujudkan dengan panduan perilaku loyal yang pertama ini diantaranya 1. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Dan yang ketiga, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kedua, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Adapun beberapa kode etik dan kode perilaku ASN yang dapat diwujudkan dengan panduan perilaku loyal yang kedua ini diantaranya 1. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. 2. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. 3. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. 4. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Dan yang kelima, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Yang ketiga, menjaga rahasia jabatan dan negara. Beberapa kode etik dan kode perilaku ASN yang dapat diwujudkan dengan panduan perilaku loyal yang ketiga ini diantaranya adalah 1. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara.
2. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. 3. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatan untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Dan yang keempat, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Materi ketiga yaitu adaptif. Adaptif merupakan salah satu karakter yang paling penting yang dibutuhkan oleh individu maupun organisasi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Terdapat alasan mengapa nilai-nilai adaptif perlu diaktualisasikan dalam pelaksanaan tugas-tugas jabatan di sektor publik, seperti diantaranya perubahan lingkungan strategis, kompetisi yang terjadi antar instansi pemerintahan, perubahan iklim, perkembangan teknologi, dan lain sebagainya. Adaptif adalah karakteristik alami yang dimiliki makhluk hidup untuk bertahan hidup dan menghadapi segala perubahan lingkungan atau ancaman yang timbul. Dengan demikian, adaptasi merupakan kemampuan mengubah diri sesuai dengan keadaan lingkungan, tetapi juga mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan atau keinginan diri. Ada 3 panduan perilaku yang harus diterapkan oleh ASN untuk mencerminkan nilai adaptif. Yang pertama yaitu cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Yang kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Dan yang ketiga, bertindak proaktif. Di sektor publik, budaya adaptif dalam pemerintahan ini dapat diaplikasikan dengan tujuan untuk memastikan serta meningkatkan kinerja pelayanan publik. Adapun ciri-ciri penerapan budaya adaptif dalam lembaga pemerintahan antara lain sebagai berikut. 1. Dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. 2. Mendorong jiwa kewirausahaan. 3. Memanfaatkan peluang yang selalu berubah-ubah. 4. Memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi mitra, masyarakat, dan sebagainya. 5. Terkait dengan kinerja instansi. Itulah materi tentang harmonis, loyal, dan adaptif dari Agenda 2 Latsar CPNS Kementerian Agama tahun 2022. Terima kasih atas perhatiannya and have a nice day. See you. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.